Sesawi Guru Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, rahmat kesembuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini sahabatku, pada hari Rabu, Pekan Prapaskah yang kelima, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyelami firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelam Muda, dimanapun Anda berada sahabatku, pada kesempatan ini, pada Pekan Prapaskah yang kelima, pada hari Rabu ini sahabatku, kita diajak Tuhan merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan sahabatku. Sungguh sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa kita sadari, seringkali kita menganggap diri paling benar, paling berjasa, paling mengerti, dan paling mengenal Tuhan sahabatku. Sahabatku, kita pun dengan mudah menyalahkan orang lain
dan menganggap diri sebagai orang pilihan Tuhan. Bahkan sahabatku, dengan status itu kita merasa berhak untuk merendahkan dan meremehkan orang lain sahabatku, bahwa mereka tidak akan selamat serta tidak berguna sahabatku. Kita lupa bahwa manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gela Muda, dimanapun Anda berada, banyak terjadi dalam diri kita adalah kesombongan diri. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, saya mau mengajak sahabat-sahabat semua melihat dalam Daniel 3 ayat 14 sampai dengan 28 sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, di sana dikatakan bahwa beriman bukanlah berbicara mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi sahabatku, beriman hendaknya dihidupi seperti yang diteladani. Dalam kisah Daniel itu adalah yang diteladani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mereka yakni Sadrak, Mesak, Abednego, mereka beriman bukan supaya dipuji atau mendapatkan jaminan hidup sahabatku, melainkan karena sebuah kesadaran dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhanlah Sang Penyelamat sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, seringkali dalam hidup menggereja kita merasa menjadi orang yang perlu dihargai dan diperhatikan, ingin dihargai dan ingin diperhatikan. Sungguh sahabatku, karena peran besar kita di sana. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, tetapi apakah kita sudah dimerdekakan dari kemunafikan dan kesombongan diri? Sahabatku, iman bukanlah label pribadi, tetapi sebuah pilihan hidup yang selalu mencari kebenaran sejati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah namanya Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, tuntunlah kami untuk menghidupi iman kami dengan ikhlas dan bukan hanya karena sebuah status sosial, melainkan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkan rahmat-Mu bekerja mengalir dalam diri kami ya Tuhan, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan, merenungkannya sahabatku. Sahabatku, mari iman kita harus kita jaga dengan sungguh, meleburkan kesombongan diri kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan.
hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.